Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar penting yang datang dari BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Yaitu data resmi dari BKN, jumlah P3K paruh waktu dari seleksi tahap 1 lebih banyak. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. P3K paruh waktu ialah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disediakan untuk honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi. Seleksi P3K 2024 tahap 1 saat ini sudah masuk tahap pemberkasan nomor induk pegawai atau NIP. Sudah diketahui beberapa jumlah honorer database BKN yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi P3K tahap 1 tahun anggaran 2024. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakrullah, menyebutkan terdapat 1.006.153 formasi yang dialokasikan untuk seleksi P3K 2024. Disebutkan juga jumlah pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi P3K 2024 tahap 1 yaitu mencapai 1.357.205 orang. Dari jumlah tersebut 676.482 pelamar dinyatakan lulus seleksi P3K 2024 tahap 2, maksudnya tahap 1. Dengan demikian, jumlah pelamar yang tidak lulus sebanyak 680.723 orang. Nah, honorer yang jumlah tersebut yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ternyata lebih banyak dari yang lulus dan akan berstatus P3K penuh waktu. Bagi 680.723 pelamar yang belum lulus pada seleksi P3K 2024 tahap 1, pemerintah telah menyiapkan formasi P3K paruh waktu sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan. Demikian kata Kepala BKN Profesor Zudan Arif saat membahas sejumlah isu manajemen ASN terkini di forum rapat kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI di Senayan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2025. Sementara 329.671 sisa formasi P3K tahap 1 diperebutkan dalam seleksi P3K tahap 2 yang saat ini tahapannya masih berlangsung, yaitu masa sanggah
pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Dikutip dari keterangan resmi Humas BKN pada rapat kerja di DPD RI tersebut, Profesor Zudan juga memaparkan kondisi terkini perkembangan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024. Profesor Zudan menyebutkan dari total 246.390 alokasi formasi untuk CPNS, sebanyak 178.430 formasi telah terisi setelah peserta dinyatakan lulus dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Dengan kata lain, tingkat keterisian formasi CPNS 2024 mencapai 72,42%. Profesor Zudan mengatakan, pengadaan CASN tahun anggaran 2024 dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ASN, terutama keterkaitannya dengan ASN yang akan memasuki usia pensiun. Data BKN per 31 Desember 2024 menunjukkan total ASN berjumlah 4.734.041 pegawai yang terdiri dari PNS dan P3K. Dari angka total tersebut diproyeksikan sebesar 961.619 pegawai ASN akan memasuki masa pensiun dalam kurun waktu periode 2025-2030. Oleh karena itu, pengadaan CASN tahun 2024 sebelumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ASN secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan layanan kepada masyarakat, kata Profesor Zudan. Pada kesempatan yang sama, Komite 1 DPD RI memberikan apresiasi kepada Panselnas melalui BKN atas upaya penyelesaian masalah tenaga non-ASN atau honorer. Upaya penyelesaian masalah tenaga non-ASN atau honorer melalui kebijakan pengangkatan mereka menjadi CASN baik sebagai CPNS maupun P3K. Salah satu langkah strategis yang mendapat perhatian DPD RI ialah penghapusan ambang batas atau passing grade dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024 yang dinilai sebagai kebijakan solutif bagi tenaga honorer. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang resmi datang dari BKN terkait dengan data pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu pada seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.